Uh, Selamat siang Taufik. Makasih banyak ya udah bersedia hadir nih dan ngobrol sama aku hari ini. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih juga ya sudah mau menjadi tempat untuk saya bercerita. Alhamdulillah tadi saya lancar-lancar aja Mbak di jalan. Ya walaupun agak panas ya suasana cuacanya ya. Banget ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku pengen bilang dulu nih, apapun nanti yang kamu sampaikan, apapun yang pengen kamu ceritakan, itu tuh bakal aman kok. Jadi kamu bebas bercerita apapun di sini, yang tanpa takut dinilai ataupun dihakimi ya. Iya Mbak, terima kasih ya. Oke, nah karena kamu tadi memperbolehkan, jadi boleh nggak kamu sedikit cerita nih tentang diri kamu? Misalnya tinggal di mana gitu, keseharian gimana? Gimana ya? Saya bingung. Mungkin kalau dari nama saya kan Mbak besarnya sudah tahu. Kalau nama panjang saya itu Wafik Nur Azia Septiani. Saya seorang mahasiswa yang merantau di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya selama merantau ini ngekos sendiri Mbak. Untuk kegiatan sehari-hari saya selain berkuliah, ya saya mengerjakan tugas. Masih saya awal-awal kuliah, saya sambil ngajar Mbak. Tapi sekarang saya sudah nggak ngajar lagi. Sudah, karena kehidupan saya mungkin udah berbeda gitu dari tahun sebelumnya. Dikarenakan kan saya ada sakit yang mengharuskan saya itu kontrol setiap bulannya dan kadang setiap minggu gitu. Jadi alhasil semua kegiatan di luar perkuliahan itu di stop Mbak gitu. Oke, dari aku dengar tadi Wafik sekarang menderita sakit sesuatu ya. Kalau boleh tahu permasalahan yang ingin Wafik ceritakan dengan aku hari ini itu apa ya? Apakah tentang masalah kesehatan tadi atau apa gitu? Sebenarnya mau tujuan saya kesini itu ya saya perlu gitu Mbak, teman curhat, teman cerita, karena saya ngerasa dengan adanya sakit ini saya itu jadi down gitu. Downnya tuh kadang disebabkan oleh beberapa orang yang ada di lingkungan saya, sepertinya contohnya kayak teman-teman saya, atau ada beberapa dosen yang bertanya perihal sakit gitu, kayak menanyakan saya ini benar sakit apa enggak gitu. Jadi seakan-akan dari yang saya tangkap mereka tuh kayak merasa saya ini berbohong gitu Mbak. Nah mungkin itu yang membuat saya tuh kayak ngerasa jadi sensitif, kemudian kepikiran, jadi sakit hati karena yang saya lalui itu kan nggak mudah, tapi kenapa saya dipandang seperti itu? Ya aku bisa paham banget sih. Kadang kan di masyarakat kita itu orang merasa punya hak buat mengomentari apapun itu, padahal mereka nggak paham tentang itu. Mereka mikir kalau nggak kelihatan sakit ya berarti sehat-sehat aja gitu, nggak sakit. Padahal kan sakit itu nggak selalu kelihatan ya. Nah kalau aku boleh tahu juga nih, apa komentar yang paling sering kamu dengar? Nah, yang mana ini bikin kamu down atau sakit hati banget gitu? Kalau komentar yang biasanya sering aku dengar itu beberapa teman-teman, aku nggak tahu ya, hampir semuanya itu memiliki pemikiran yang sama atau beberapa orang aja. Tapi kebanyakan dari teman-teman aku itu sering mempertanyakan soal perizinan aku selama kuliah. Karena kan kuliah, jadi kalau kontrol atau pas terapi gitu harus izin kuliah kan. Jadi karena sering izin, mereka tuh sering bertanya kayak sakit apa sih sebenarnya gitu, kenapa izin terus. Aduh, dari yang aku dengar tadi pasti rasanya capek dan sakit banget ya Wafi. Komentar kayak gitu tuh membuat kita merasa nggak dipercaya gitu, seakan-akan kita itu bohong aja gitu ya kan. Iya. Oke. Aku mau nanya nih, waktu kamu dengar
komentar itu tadi, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kamu? Atau kamu ngerasa apa gitu? Ya itu sih Mbak, ketika mereka tanya kayak gitu tuh seakan-akan mereka tuh ngerasa kalau aku tuh bohong gitu. Jadi itu yang dalam pikiran aku sih gitu. Terus juga mereka tuh kayak ngerasa sakit yang aku alami itu kayak aku dianggap lebay, lemah gitu. Padahal mereka nggak ngerasain gimana saat aku sakit, saat lagi flare. Ibarat flare tuh kayak lagi kambuhnya, sakitnya gitu. Itu tuh nggak enak banget loh. Kadang aku sampai sedih, nangis, capek, campur aduk gitu. Jadi aku bingung gitu gimana menanggapinya. Dan aku juga ngerasa cara mereka bertanya, cara mereka menyampaikan apa yang buat mereka penasaran dengan penyakit aku tuh itu terlalu berlebihan gitu. Karena itu termasuk privasi aku gitu loh Mbak. Terus juga dari cara mereka ngomong tuh seakan-akan kayak menghakimi aku, seakan-akan mereka kayak marah-marah ke aku. Jadi aku merasa semakin terpojokan gitu. Apalagi cara mereka bertanya atau mereka penasaran dengan sakit aku itu, terkadang mereka bertanya di depan umum, tidak melihat tempat gitu. Jadi kan di situ bikin aku malu ya, jadi pusat perhatian. Jadi seakan-akan kayak di situ tuh aku terpojokan gitu. Jadi aku ngerasa kayak dihakimi. Jadi itu yang kadang membuat aku tuh bingung gimana cara menyikapinya. Kalau nggak disikapi terus aku diamin aja, itu malah mereka semakin yakin kalau aku tuh bohong gitu. Padahal aku itu males gitu memperpanjang perihal apa yang mereka pikirkan gitu loh, karena capek menjelaskan ke orang yang nggak percaya gitu Mbak. Dari aku lihat kamu udah berusaha keras nih untuk menjelaskan juga biar mereka paham. Tapi juga kan di budaya kita sakit tuh memang sering diukur dari yang terlihat gitu. Kayak demam, orang itu harus pincang, orang itu pucat atau badannya luka-luka. Jadi waktu kamu terlihat normal, orang itu nggak bisa langsung paham gitu bahwa kamu tuh sebenarnya sakit kok, cuman itu adalah sebab perjuangan kamu tadi gitu. Jadi perasaan Wafik itu valid, perasaan Wafik kenapa sih mereka kok kayak gitu, itu tuh juga nggak salah gitu. Cuman tentang ya perbedaan budaya tadi membuat mereka itu belum paham gitu. Apalagi kata Wafik tadi kan merantau nih di Banjarmasin, jadi mungkin untuk intonasi suara, cara berbicara orang Banjarmasin atau orang Banjar ini berbeda dengan orang Jawa yang kata Wafik kan lembut, halus gitu. Jadi untuk Wafik memang kayaknya kita harus membiasakan dulu beradaptasi. Iya sih, waktunya memang nggak cukup, sedikit gitu. Jadi saat Wafik merasa kenapa nih kok kayak nggak ada yang paham-paham gitu, itu tuh nggak apa-apa, karena kita bertahap gitu, berusaha apa sih namanya, kayak beradaptasi, berusaha memahami sudut pandang mereka, dan juga harusnya mereka pun harus bisa gitu memahami sudut pandang Wafik. Jadi kita bakal punya sosial yang baik gitu. Tapi kalau mereka cuman egois, cuman mementingkan apa perasaan mereka, apa kata mereka, itu bakal menyakitin kita gitu. Jadi untuk Wafik kayaknya harus lebih bodo amat gitu. Tapi bodo amat di sini bukan dalam artian yang buruk gitu. Jadi Wafik bisa memfilter kira-kira yang mana nih omongan yang bisa aku terima, bisa aku jadikan masukan, dan mana omongan yang oh ini nggak baik nih, jadi aku nggak boleh pusing mikirin itu. Tapi memang Wafik berusaha bodo amat itu bukan hal mudah gitu. Jadi kita bertahap aja ya. Kayak gimana Wafik? Apakah bisa dipahami atau ingin ditanyakan? Iya Mbak, sebenarnya aku juga ngerasa sih apa yang mereka sampaikan itu wajar. Cuma kadang aku kurang suka aja kalau terus-menerus itu dipertanyakan gitu Mbak, seakan-akan kayak aku itu berbohong gitu. Cuma di sisi lain juga kayaknya aku masih harus perlu penyesuaian diri dengan teman-teman yang mayoritas itu berbeda suku dengan aku. Karena aku ngerasa kayak apa yang mereka sampaikan itu
ya seakan-akan memarah-marahi orang. Padahal mungkin itu memang dari segi logatnya seperti itu gitu. Karena kan berbeda ya dengan orang Jawa. Jadi ibaratkan kalau mereka berbicara itu seakan-akan kayak langsung aku ambil hati. Jadi langsung aku merasa juga kayak agak sensitif gitu sih dengan kosakata atau intonasi yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan gitu. Dan di sisi lain juga aku kayaknya lebih sensitif dan emosional kalau ditanya perihal sakit, Mbak. Dikarenakan aku ada kayak masih merasa belum bisa menerima keadaan ini, kayak masih belum ikhlas gitu. Masih sulit ya Mbak, gak ada yang mudah. Jadi aku terkadang bingung juga gimana gitu. Di sisi lain aku masih belajar untuk ikhlas, tapi di sisi lainnya juga aku dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang makin membuat aku itu terpuruk, makin membuat aku down, makin membuat aku tuh sulit untuk menerima keadaan, Mbak. Oke, nah dari yang aku dengar tadi juga sebenarnya Wafik itu udah hebat banget gitu, bisa nahan emosi, berusaha memahami dari sudut pandang mereka juga. Tapi Wafik, kesehatan kamu itu lebih penting loh gitu. Jadi kalau bisa Wafik lebihkan dengan kesehatan Wafik saja dulu. Masalah komentar mereka, semoga Wafik juga lebih bisa memilah yang mana yang ingin difikirkan dan dimasukkan ke hati. Jadi Wafik harus bisa punya lingkungan atau orang-orang yang mensupport Wafik dengan sepenuhnya. Bukan mereka yang cuma kepo tentang Wafik, tapi tidak peduli dan sebenarnya tidak peduli dengan Wafik itu, hanya kepo tentang permasalahan Wafik itu. Nah, jadi Wafik kayak benar-benar hebat, udah bisa bertahan sepenuhnya sampai saat ini. Wafik tetap berjuang dengan penyakitnya biar bisa sembuh, biar bisa tetap terlihat sehat normal gitu seperti teman-teman yang lain gitu. Iya Mbak, terima kasih banyak untuk saran dan masukannya. Mungkin nanti kedepannya saya harus bisa mengontrol diri juga dari segi perasaan, emosional juga. Saya berusaha untuk mengontrol itu. Nah, terus juga dari bagaimana tadi Wafik menyadari bahwa cara pandangmu tentang privasi itu kan harus dijaga, harus dihargai. Nah, itu adalah hal positif juga. Nah, itu juga termasuk ke bentuk kesadaran budaya luar biasa gitu. Nah, jadi sepenuhnya Wafik gak salah dengan perasaan sakit, terluka dengan komentar-komentar mereka. Itu adalah hal yang sangat manusiawi gitu. Nah, apalagi Wafik kan masih terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh obat gitu, yang mana kan obatnya harus diminum setiap hari ya, harus rajin gitu. Nah, jadi semoga Wafik bisa fokus ke diri Wafik sendiri aja dulu ya, dan semoga selalu dilingkari oleh orang-orang yang positif dan mendukung Wafik. Iya, amin. Terima kasih Mbak. Nah, karena kita tadi udah ngobrol panjang ya, aku boleh tahu nggak gimana sekarang perasaan Wafik? Apakah udah lebih lega gitu? Apakah udah lebih enak? Perasaan aku sih sekarang dibandingkan tadi sebelum aku curhat lebih tepatnya, itu beda banget sih Mbak. Yang awalnya pikiran aku tuh berisik banget, terus perasaan aku tuh kayak kacau, sakit, ada juga itu sekarang jadi lebih leluasa, lebih tenang gitu. Karena di sisi lain aku jadi tahu gimana cara aku menghadapi situasi yang aku hadapi nantinya ini, apalagi soal teman-teman atau juga cara aku dalam menghadapi pola pikir dan emosional aku. Di sisi lain juga aku mulai sekarang sih harus memang benar-benar berdamai dengan diri aku sendiri. Itu nggak cuma dalam segi ucapan aja, tapi juga benar-benar aku terapkan. Aku harus berdamai dengan diri aku, karena kalau aku nggak berdamai dengan diri aku, otomatis rasa ikhlas, rasa menerima itu bakal sulit aku terapkan gitu. Dan aku rasa juga kayaknya memang ikhlas dan menerima itu juga mempengaruhi emosional aku Mbak. Makanya aku jadi kayak sensitif ditanya perihal sakit oleh teman-teman. Dan mungkin nantinya respon aku kepada teman-teman itu bisa aku imbangi dengan menahan emosi, dan juga aku bisa sambil mencari-cari bagaimana cara yang baik dan tepat dalam menanggapi teman-teman aku yang dari segi budaya itu berbeda dari aku. Itu sih. Makasih banyak ya Mbak. Oke, dari aku lihat tadi kamu udah bagus banget nih, ada solusi lah untuk permasalahan Wafik ya. Nah, artinya kan Wafik juga sadar bahwa Wafik itu sangat berharga gitu. Wafik punya hak untuk bercerita tanpa dihakimi.
tanpa di-chase dengan buruk gitu. Bahkan harusnya didukung ya biar lebih semangat gitu untuk menjalani kontrolnya dan hari-harinya gitu. Nah aku juga ingin Wafik tahu, jadi kamu itu juga bukan orang yang salah kalau kita tidak memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Nah jadi kamu punya kekuatan dan ketegaran yang besar, dan itu yang paling penting. Terus juga Wafik sangat hebat karena sudah bisa fokus nih dengan diri sendiri, dengan kesehatannya. Jadi untuk Wafik tetap jaga kesehatan ya, secara fisik maupun mental gitu. Semoga selalu dipertemukan dengan orang-orang yang positif, yang mendukung Wafik. Dan juga aku ingin mengucapkan terima kasih nih karena Wafik sudah memilih aku sebagai tempat bercerita. Terima kasih banyak ya Wafik. Ya Bu, Mbak sama-sama. Saya juga terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya dan juga menanggapi cerita saya, dan akhirnya saya sampai bisa di titik ini yang mana saya bisa menerima dan bisa menemukan solusi terbaik untuk apa yang saya rasakan. Oke. Nah, berarti sesi curhat-curhat dan sharing kita udah di tahap akhir ya, udah selesai nih. Semoga Wafik bisa juga menjalankan apa yang Wafik pahami tadi ya. Oke, berarti kita tutup sampai di sini ya. Terima kasih Wafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.